olahraga. Jaya. Yang pertama yang saya hormati Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga 2025-2029 Bapak Erick Thohir, dan juga para pendahului kami. Yang paling senior ada Pak Hayono Isman, lanjut Pak Agung Laksono, dan Pak Andi Malarangeng, Pak Roy Suryo. Ijazahnya Pak Erick aman Pak Roy Suryo. Pak Zainul Amali, dan juga pembantu Pak Roy Suryo. Pemirsa, komedian sekaligus Senator Alfiansah Bustami alias Komeng membuat suasana rapat yang serius menjadi cair dalam rapat resmi dengan Kementerian Kehutanan. Komeng tetap melontarkan celotehan yang mengundang tawa sekaligus sentilan tajam. Tidak ada urusan dengan kesehatan tapi menjaga paru-paru. Dan paru-paru ini bukan manusia, paru-paru dunia. Saya kayak anggota dewan ini di pokok. Ada-ada aja cara komedian sekaligus Senator Alfiansah Bustami alias Komeng bikin suasana serius jadi cair. Bahkan dalam rapat resmi bersama Kementerian Kehutanan loh, Komeng tetap melontarkan celotehan yang mengundang tawa sekaligus sentilan tajam. Jadi mohon perlindungan itu saja, walaupun dari gubernur kita dari Jabar, KDM, Komeng dan Mulyadi, itu sudah memerintahkan untuk... Dari awal, komedian 53 tahun itu sudah memulai dengan candaan khasnya. Komeng menyapa pihak kementerian yang menurutnya selalu ulang tahun. Soalnya singkatan Kementerian Kehutanan, Kemenhut. Dan terima kasih kita bisa bertemu dengan kementerian yang selalu ulang tahun, Kemenhut. Namun di balik gayanya yang santai, Komeng membawa aspirasi serius loh dari daerah pemilihannya. Yang menyoroti masalah deforestasi atau penggundulan hutan yang semakin mengkhawatirkan di Jawa Barat. Walaupun dari gubernur kita dari Jabar, KDM, Komeng dan Mulyadi, itu sudah memerintahkan untuk jaga hutan, jaga mata air, jaga satwa, sampai jaga malam kita untuk menjaga hutan ini bagaimana caranya. Dan memang agak sulit. Di satu sisi kita membuka hutan untuk pangan karena ingin menjadi lumbung pangan, dan di satu sisi hutannya jadi semakin hilang. Jadi Komeng juga nyentil soal Jakarta yang selalu nyalahin Jawa Barat jadi penyebab banjir kiriman. permasalahannya memang kadang-kadang di Jakarta tapi kita selalu disalahkan. Seperti banjir katanya datangnya dari Jabar, karena Jakarta sendiri seperti hutan kayu dan hutan panjang sudah tidak ada, walaupun hewannya sudah masuk ke tol seperti kijang, dan kijang itu kijang ya. Tim Liputan, A-News melaporkan. Pemirsa, sebuah seminar untuk memperkenalkan berbagai jenis daging merah asal Australia digelar di Jakarta. Dengan beragam aktivitas interaktif, para peserta yang hadir diajarkan untuk mengolah daging asal Australia hingga menjadi kuliner lezat. Dalam upaya memperkenalkan produk daging merah Australia, Aussie Beef bekerjasama dengan pemerintah New South Wales Australia menggelar Aussie Meat Academy Workshop and Testing di salah satu hotel di Jakarta. Acara ini merupakan program Global Meat and Livestock Australia untuk mengedukasi para chef profesional di Indonesia untuk mendalami berbagai produk daging merah asal Australia termasuk daging sapi, domba, dan kambing. Para peserta mempelajari kualitas daging sapi Australia melalui demonstrasi langsung dan diskusi interaktif. Di antaranya edukasi mengenai anatomi daging, cara pemotongan, hingga tips penyajian yang diajarkan langsung oleh dua Aussie Beef Mates asal Indonesia dan Jepang. Ya, tujuannya adalah untuk mengedukasi para chef, khususnya di Jakarta, karena saat ini kita menyelenggarakannya di Jakarta, untuk memperkenalkan daging sapi Australia, bagaimana memotong, bagaimana membreakdown jenis-jenis dari potongan daging sapi Australia. Para peserta juga diperkenalkan jenis dan karakteristik daging sapi Australia, termasuk grass fat, grand fat, black Angus, hingga wagyu beef. Ya, kita memilih Indonesia karena pertama memang ada
minat terhadap produk beef kita yang berkualitas, dan juga secara dunia kuliner Indonesia sangat beragam. Jadi banyak kreativitas dari chef-chef di sini untuk mengolah, dan kita ingin mengeksplor itu lebih jauh dan meningkatkan hubungan kita dengan Indonesia. Oleh sebab itu kita memilih Indonesia sebagai negara kolaborasi kita. Hadirnya Aussie Meat Academy diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan pengalaman baru untuk menghadirkan masakan produk daging sapi asal Australia dalam setiap menu kuliner. Meat Livestock Australia juga berharap melalui program ini konsumsi dan pengguna daging sapi Australia di berbagai restoran di Indonesia akan semakin meningkat. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Sutrisno, A-News melaporkan. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menyerukan agar Israel dilarang berpartisipasi dalam kompetisi olahraga internasional. Pernyataan Sanchez muncul setelah balap sepeda La Vuelta dibatalkan di tengah-tengah acara penutup setelah pengunjuk rasa pro-Palestina menyerbu arena balap. Para demonstran memprotes keikutsertaan Israel Premier Teh menuntut penangguhan tim tersebut karena perang yang sedang berlangsung di Gaza. Y creo que el debate que se ha abierto aquí a propósito de lo sucedido ayer en Madrid, en España, debería crecer y llegar a todos los rincones del mundo. Ya está, de hecho, sucediendo en algunas otras partes del mundo, ¿no? Hemos visto cómo gobiernos europeos están diciendo que mientras dure la barbarie, Israel no puede utilizar cualquier plataforma internacional para blanquear su presencia. Y creo que las organizaciones deportivas deben plantearse si es ético que Israel siga participando en competiciones internacionales. La Vuelta telah menyaksikan serangkaian protes selama seminggu terakhir dengan demonstran pro-Palestina mengganggu beberapa tahap perlombaan untuk menuntut penangguhan partisipasi Israel Premier Teh atas perang yang sedang berlangsung di Gaza. Tahap akhir di Madrid ditangguhkan sekitar 56 km dari garis finish setelah pengunjuk rasa pro-Palestina memblokir sebagian rute yang menyebabkan bentrokan dengan polisi. Sebelumnya pada hari itu, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez memuji para pengunjuk rasa pro-Palestina yang mengganggu balap sepeda minggu lalu dengan mengatakan ia mengagumi mereka yang bergerak untuk tujuan yang benar. Pemirsa, meningkatnya operasi militer Israel di Gaza membuat warga Palestina terpaksa mengungsi kembali. Mereka meninggalkan rumah setelah pasukan Israel memerintahkan penduduk kota mengungsi ke selatan Gaza. Arus pengungsian kembali mewarnai jalur Gaza. Warga Palestina meninggalkan rumah mereka bergerak menuju arah selatan seiring meningkatnya operasi militer Israel. Terlihat sejumlah kendaraan iring-iringan mengangkut barang-barang para pengungsi. والله أنا نزحت من الشجاعية على منطقة الشيخ رضوان عند مقبرة الشيخ رضوان. القصف غادت كان بشكل عنيف، كل يوم شهداء، إخلاءات، كل يوم ما بين تنزل على رؤوس أصحابها. ما ظلش يعني عندنا صبر قادر نتحمل أكثر من هيك. أنا شاهدت في البنت يعني من الموت وهنا متوجه على الجنوب على دير البلح، لعل وعسى إن شاء الله بنلاقي لنا منطقة نقعد فيها إنه أأمن زي ما بطلب الجيش بيقول تطلع لمناطق آمنة، مع إنه عنده كل غزة بنك كذاب، لا في دير آمنة ولا وسطى آمنة ولا خان يونس ولا غزة. Militer Israel mengatakan mereka membuka rute tambahan selama 48 jam yang dapat digunakan warga Palestina untuk meninggalkan kota Gaza. Sedangkan Israel telah meningkat secara dramatis selama 2 hari terakhir dengan ledakan yang lebih dahsyat yang menghancurkan puluhan rumah. Pemirsa, pasca tentara Israel mengumumkan dimulainya operasi kereta perang Gideon II, serangan ke seluruh jalur Gaza kian intensif. Warga tak pernah benar-benar aman, pemirsa, dan dipaksa terus lari dari baut yang mengintai. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi al-Masih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bersama. Serangan-serangan brutal yang dilakukan oleh Israel beberapa waktu ke belakang semakin intensif pasca dimulainya operasi kereta perang Gideon II.
Sebuah video menunjukkan momen seorang pria berlarian bersama anak-anak dan anggota keluarganya saat pesawat Nirawak atau drone Israel menyerang sekolah Al-Nil di kawasan Tel Al-Hawa, barat kota Gaza. Israel juga menargetkan sekolah Abu Helo di kamp pengungsi Al-Buresh menggunakan rudal. Seorang anak perempuan nampak berlari untuk menyelamatkan diri dari serangan udara tersebut. Tak hanya sekolah, tenda-tenda pengungsi dan permukiman warga, Israel turut menargetkan area sekitar rumah sakit. Warga tak pernah benar-benar aman dan dipaksa terus lari dari maut.